Oke, nama saya Junika Masati Hutapea, usia 37 tahun, dan nama suami Hamin Saran Marpaung, usianya 43 tahun. 43 tahun Ya. Perkenalkan, nama saya Mas Tur Sirait Nyonya Hutapea. Iya, berusia 63 tahun. Selama di tebing udah bolak-balik ganti dokter gitu kan, cuman belum berhasil gitu. Jadi ketika waktu itu usia saya sudah 35 tahun. Jadi saya bilang sama suami saya udah 35 tahun, itu sangat resiko tinggi kalau dalam perempuan kan, untuk promil-promil gitu. Jadi ketika itu kami pernah berobat ke satu dokter disarankan insem. Jadi waktu itu di HFC lagi ada promo insem di Agustus 2022. Jadi kami ketemu di dokter Hilma ini di September 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak disarankan untuk dilakukan tindakan inseminasi. Jadi kami naik ke level bayi tabung gitu. Saat hasil pemeriksaan itu ternyata didapat banyak masalah gitu, kayak ada kista, ada miom, dan satunya lagi tuba falopi kiri non paten dengan hidrosalping. Jadi itu kami sepakat sama dokter, dilakukan dulu operasi laparoskopi dan histeroskopi, baru kami memulai di Desember 2023 mulailah OPU pertama sekali gitu. Dan OPU kedua di Februari 2024, kemudian di ET-nya di tanggal 25 Juni 2024 gitu. Nah, kemudian sesudah ET di tanggal 25 Juninya di tanggal 25 Juninya dan dinyatakan positif di tanggal 7 Juli. Setelah berapa lama, di usia 14 minggu saya mengalami pendarahan gitu, puji Tuhannya si adik masih bertahan karena di situ udah takut karena darahnya banyak sekali keluar gitu kan. Kemudian bed rest di rumah sakit selama 8 hari, terus USG, ternyata detak jantungnya masih ada gitu. Kemudian dokter sarankan bed rest, jangan capek-capek gitu kan. Kemudian di 11 Oktober karena heart rate saya selalu tinggi, saya dirujuk ke dokter Anggia di rumah sakit Regina Maris gitu. Iya, heart rate-nya terlalu tinggi. Jadi kalau dari dokter itu mendiagnosanya dia cuman white coat takikardia. Jadi setiap saya ketemu dokter apapun itu, mau penyakit dalam, mau penyakit jantung, mau penyakit dokter obstinnya, heart rate saya selalu tinggi, 150, 142 gitu. Tapi setelah siap USG tenang gitu, turun gitu. Pokoknya setiap mau menuju USG saya selalu ketakutan gitu. Kemudian sesudah itu ditetapkanlah di tanggal operasinya, seharusnya di tanggal 22 Februari, tapi di tanggal 13 Februari DJJ si adiknya tinggi gitu. DJJ tinggi, jadi harusnya opname 1 hari. Sesudah opname 1 hari dibolehin pulang, terus kontrol lagi hari Seninnya, ternyata DJJ-nya tetap tinggi juga gitu. Jadi harus segera dilakukan operasi di tanggal 20 Februari. Kayak puji Tuhan dia lahir dengan selamat 2,6 setelah penantian 11 tahun. Itu aja sih Kak. Terima kasih banyak loh buat dokter Hilma, buat kebaikannya, kesabarannya dalam membantu kami mewujudkan kerinduan kami untuk menjadi orang tua. Terus sama dokter Diana juga yang selalu siap sedia memberikan ketenangan, yang selalu jangan khawatir, apalagi di Januari 2000 tanggal 9 Januari saya didiagnosa lagi DM gestasional. Jadi semuanya udah bersatu padu lah. Di situ ada DM-nya, ada hipertensinya gitu. Tapi puji Tuhan melalui dokter Diana juga yang dengan memberikan semangat
yang maksudnya jangan khawatir selalu menguatkan gitu. Yang penting tenang, angka boleh tinggi gitu, tapi ibunya sehat-sehat kok gitu. Soalnya kalau ada sakit jantung ibu babynya nggak akan berkembang, katanya kayak gitu. Ini pasti ya semuanya mukjizat Tuhan sama perpanjangan tangan Tuhan melalui dokter Hilma dan dokter yang lainnya, dokter Giana, dokter Anggia. Itu aja. Bilangnya orang selalu bertanya berapa biayanya, habis berapa. Kita kan kami katakan aja mengalir aja lah seperti apa adanya, nanti Tuhan bantu, biaya itu ada saja, kita tetap bersyukur. Nah, jadi dokter Hilma pun selalu memberikan motivasi walau nampaknya dia agak cerewet apa begitu kan, tapi saya katakan kepada putri saya, sakit punya anak tapi lebih sakit tidak punya anak. Baru lagi dia USG kontrol ke dokter Hilma jam-3 jam 4 dia pulang ke kosan pendarahan. Jadi saya memang sudah di rumah sudah agak gelisah gitu kan, cepat-cepat datang pas udah dibawa dia ke UGD. Jadi saya katakan sama dokter Hilma, dok, gimana cucu saya katakan gitu sama dia. Mudah-mudahan Bu sehat selamat. Ibu, apakah rawat dia dengan baik? Kita rawat dengan baik ya Bu. Iya dok. Jadi memang putri saya ini untuk mendapatkan anak ini penuh dengan perjuangan. Puji dan syukur juga dokter Anggia juga memberikan ketenangan, memberikan sampai kami minggu ke-30 pun harus bertemu dengannya, dan seminggu sebelum operasi harus bertemu. Saat kami sudah bertemu dia bergembira, ibu sudah tidak tegang, sudah sehat katanya. Jadi nanti sesudah melahirkan kita ketemu ya katanya gitu. Oke dok. Jadi saya sangat bersyukur sekali kepada dokter Hilma yang begitu sabar dengan tingkah pola anak saya ini. Mungkin bagaimana ya namanya, dia tidak terima keadaannya, apa karena kehamilan baru pertama juga, nggak mengerti, bertanya-tanya kepada temannya. Jadi mudah-mudahan nanti semua pegawai-pegawai yang perawat-perawat yang di HFC dapat rezeki yang banyak, yang belum dapat jodoh berjodoh. Untuk pejuang garis 2, ya yang pertama sih harus satukan hati dan pikiran sama suami memulai program itu, karena mentalnya juga harus kuat, karena yang diserang itu adalah mental. Terus harus semangat, dan apa yang disarankan sama dokter itu semuanya harus diikutin. Larangannya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu.